hampir 5 hari tuh gue lihat orang mati dikafanin, dimandiin, keluarga berduka ya, nangis ya, belum di dalam rumah sakitnya. Setelah selesai liputan itu, selama seminggu penuh itu, dampak di gue itu makan bentar tuh langsung kenyang. Khawatir itu nggak bisa lo bohongin ya, ketakutan itu nggak bisa lo bohongin ya. Iya. Ketika memang lo harus masuk ke tempat yang rawan COVID, yang sebenarnya kalau kita bilang lo bahkan punya potensi yang sama gedenya dengan nakes yang ada di situ, ya, untuk Bisa terpapar. terpapar ya. Tapi balik lagi sih kalau masalah kesulitan sebenarnya ke mental kita mau motret sih sebenarnya, siap atau enggak. Ditanyain lagi, yakin nggak masuk, udah pernah liputan ke ICU atau IGD nggak sebelumnya. Saat lo motret hal-hal kayak gini ya, Ger, entah lo di tenda darurat, ICU ataupun IGD, yang tadi gue tanyakan ke lo juga sebagai orang biasa ya, lo ada rasa trauma gak sih, Ger? Trauma itu gue dapet di bulan Juli tuh, motret isoman. Kemarin ini ya? Iya, kemarin. Oh, isoman yang di Bogor ya? Di Bogor ya. Gimana tuh? Itu kebetulan gue 5 hari berturut-turut motret di sana. Jadi nggak isoman sih di rumah sakit. Kebetulan gue motret di IGD, ICU, sampai ke ruang forensik. Terus ke isoman. Jadi yang warga yang isolasi mandiri di rumah, yang kena COVID, meninggal, itu hampir 5 hari tuh gue lihat orang mati dikafanin, dimandiin, keluarga berduka ya, nangis ya, belum di dalam rumah sakitnya. Setelah selesai liputan itu, selama seminggu penuh itu, dampak di gue itu makan bentar tuh langsung kenyang. Oh, karena emang itu ngebekas di lo ya? Iya. Tidur susah, keganggu tuh, kacau kalau tidur. Tidur benar-benar udah keganggu tuh, udah nggak benar tuh tidur. Sorry, ini lo tadi 5 hari berturut-turut? Iya. 5 hari berturut-turut, dan itu yang lo alamin tuh? Selalu menemukan ada, warga meninggal itu? Bahkan sebelum, kan gue kebetulan tuh ikut Polmas di Bogor ya, Polisi Masyarakat yang menjadi satgas untuk membantu relawan, volunteer yang mau bantu untuk pemulasaran jenazah sampai ke TPU tuh gue ngikut sama mereka. Bahkan sebelum ditanganin, masih di tempat tidur tuh gue udah lihat. Dengan kaku, ada ibu-ibu kaku, di sampingnya oksigen, meninggal tuh gue lihat semua tuh kejadiannya. Oke. Ini lo berarti dapat info ini pertama kali dari relawan? Iya. Jadi bisa dibilang lo ngepost dulu nih Iya, di ngepost sama mereka relawan, di basecampnya. Sampai ada informasi yang meninggal saat isoman itu, baru ngikut. Lo ngikut. Iya. Kalau kita ngebahas soal relawannya sedikit ya, Ger, karena teman-teman mungkin tahu kalau ada satu gagasan selama pandemi ini, harapannya foto-foto jurnalistik itu bisa ngebawa narasi yang baik ya, ngebangun harapan di masa-masa krisis COVID dengan gambar-gambar yang positif. Cuman gue tahu sebetulnya apa yang lo temuin di lapangan itu terkadang seringnya berbanding terbalik. Realitanya ya sebaliknya. Iya. Apa yang lo ambil saat ngikutin relawan di Bogor ini menurut gue dua hal yang bercampur tuh, Ger. Di situ kita ngedapetin harapan dari relawan di situ ya. Karena kalau kita ngomong zaman sekarang itu kayaknya segelintir orang lah yang siap 24 jam, sukarela ngebantu di saat krisis kayak begini. Harapannya lo ada. Di satu sisi ketika lo masuk ke dalam rumah yang isinya jenazah, yang lo alamin tuh. Ancamannya pun bahkan bukan hanya terjadi ke orang-orang yang ngelihat mungkin, tapi lo yang motret pun juga ngerasain ya. Tapi lo sendiri gimana? Ngelihat langsung gimana heroiknya para relawan ini di sana, lo gimana? Ya gue salut sih sama relawan-relawan itu. Bahkan mereka ada yang taksi Bluebird. Sebelumnya? Iya. Mereka driver taksi ini masuk terjun ke situ. Oh, berarti dia ngelepas kerjanya atau gimana? Ya jadi gantian aja, dia keluar shift. Shiftnya udah dia langsung ke Polmas. Wah, dahsyat. Iya. Macam-macam yang pekerjaannya, ada kerja di toko. Ada yang kerja IO gitu apapun. Tapi kalau dari lo sendiri ya, Ger, yang tadi gue bilang, terlepas di luar sana punya asumsi,
sebagian dari foto-foto lo mungkin dianggap disturbing tuh, ngeganggu pikiran orang misalkan ya. Tapi memang yang tadi kita bilang ini realita yang ada emang kayak gini gitu. Ini hal yang nggak bisa dipungkirin ya. Walaupun mungkin ini pilihan, lo bisa ngambil sesuatu yang entah feature, entah story, ngomongin usaha kebangkitan di saat pandemi itu bisa sebetulnya. Tapi lo ngambil hal kayak gini, emang lo ada message yang pengen lo angkat nggak sih dari foto-foto ini? Karena lo foto-foto lo nih termasuk yang lumayan bahaya sebetulnya. Jadi dari pertama kali gue motret di tenda Bekasi itu di rumah sakit itu ada beberapa teman yang ngasih kode atau bahkan dia langsung WhatsApp ke gue, udah Ger nggak usah motret gituan lagi. Ngomong gitu? Iya. Kenapa katanya? Ya mungkin mereka peduli ya, terima kasih, cuman ya nggak bisa dalam keadaan seperti ini. Tugas fotojurnalistik kita sebagai fotografer ya kita harus mengabarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian itu terjadi. Kalau bukan kita ya siapa yang mau liputan, dan itu pun hal yang mungkin nggak akan terulang lagi ya, semoga ya. Iya. Seperti isoman yang meninggal, penumpukan pasien di tenda-tenda darurat. Jadi ya mau nggak mau kita harus liputan ya. Iya. Nah, dan memang sekarang kebenarannya memang seperti itu ya. Iya. Suka atau nggak suka atau mungkin orang karena ya kita tahu lah, kita sama-sama main di media sosial ya. Iya. Ketika sekarang ada satu foto yang dianggap menakutkan, akhirnya dibilang ini wah nurunin imun nih, bikin khawatir, bikin cemas, harusnya nggak ada nih di saat kayak begini gitu. Sedangkan gue tahu banget teman-teman jurnalis lapangan punya satu motivasi sendiri nih untuk memilih liputan di tempat kayak gini, walaupun kebenarannya mungkin pahit, tapi emang harus disampaikan kan? Harus disampaikan, iya. Tapi kalau kita ngomongin yang tadi, sebenarnya ada nih topik-topik yang narasinya positif. Yang bisa ngebawa sedikit, ya kita agak lupa lah sama hal-hal yang membahayakan di saat-saat kayak gini nih. Lo ngambil apa aja Ger? Yang feature yang nggak berbahaya itu apa aja di saat pandemi ini? Di tahun 2020 udah banyak sih liputan seperti itu yang banyak UMKM yang terkena dampak dari pandemi ini ya. Pernah kita di Bogor, jadi ada dia pengusaha konveksi ya, jeans waktu itu. Dia sepi. Tapi dia melihara kucing. Oh, gue inget nih. Nah, iya. Jadi dia jahit pakaian atau seragam buat si kucingnya ya? Kucing-kucing peliharaannya dia. Dan akhirnya sampai sekarang ya. Iya. Malah terus survive ya? Terus survive dengan kondisi kayak gini ya? Jadi sebenarnya banyak sih. Jadi bukan nggak melulu hanya untuk kita liputan yang pahit-pahit ya atau yang masyarakat. Termasuk liputan lo ketika usaha peti jenazah ya? Itu lo ingat gak? Oh iya, itu di Tangerang ya. Kalau nggak salah dia basicnya pengusaha ya? Iya, dia pengusaha furniture, lemari, meja. Saat itu berdampak ternyata. Itu bahkan yang lumayan besar ya, gede ya. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat peti secara gratis karena keluarganya itu kena korban COVID. Ke-trigger awalnya dari situ ya, dari keluarganya kena. Akhirnya dibikin lebih besar lagi. Lebih besar lagi sampai sekarang dia merupakan perusahaan itu salah satu penyumbang peti gratis COVID. Bahkan sampai di Papua kalau nggak salah. Oke. Ada lagi nggak Gar yang lo ingat? Yang ngebawa harapan di saat pandemi ini selain itu? Paling pembuatan masker gitu-gitu ya, banyak yang warga yang peduli, saling ngebantu gitu kan. Itu bahkan gue ingat di tahun-tahun kemarin tuh ya. Iya. Itu banyak banget. Banyak tahun 2020 sebenarnya kalau kita ngomongin foto-foto yang gambarnya positif ya, belum semengerikan sekarang itu justru adanya di tahun-tahun kemarin ya. Pertengahan sampai akhir tahun lah kalau nggak salah. Makanya ya nggak heran sih, tahun kemarin tuh kayaknya ada gambar yang berbahaya tuh dianggap sesuatu yang aneh ya. Iya. Akhirnya ngebagi dua kubu tuh menilainya tuh. Sedangkan kalau sekarang kan kayaknya dianggap lebih wajar kan. Karena yang tadi gue bilang ya, perbedaan lo ketika liputan ke pemakaman aja, ya kan? Ketika tahun kemarin saat masih abu-abu, lo harus berjarak ketika motret gitu. Sekarang kan kayaknya bukan gue bilang kita semakin longgar, tapi karena informasinya lebih valid kan. Kita tahu nih mana yang berpotensi memaparkan, mana yang kira-kira bisa kita deketin gitu loh. Karena sekarang kalau gue ngeliat lo liputan di pemakaman udah lumayan close up tuh Gir. Ya dekat ya. Ya sebenarnya dibilang berbahaya, nggak berbahaya sih sebenarnya. Maksudnya yang penting kita
kalau dari gue ya secara pribadi masker yang benar, pakai masker yang benar, udah itu aja. Tapi lu sekarang di pemakaman masih pakai APD nggak sih? Enggak ya? Kalau gue di pemakaman nggak pernah pakai APD. Tahun lalu kayak masih deh, iya kan? Yang tadi gue bilang ya, karena situasi masih abu-abu. Kita belum tahu nih apakah kalau misalkan jenazah COVID itu masih menularkan apa enggak, kayak gitu-gitunya. Gue bukan bukan menyepelekan ya. Menyepelekan nggak pakai APD, tapi gue paham ya, gue cukup pakai masker yang benar, pakai masker 3M, nggak usah dilapis-lapis lagi, itu udah cukup. Iya. Dan sebetulnya balik lagi ya, sebagai fotografer juga sebetulnya itu lebih memudahkan lo ketika ngambil gambar ya. Karena kalau yang tadi lo bilang sekarang dengan APD lo sulit banget buat gerak, bahkan bukan nggak mungkin, lo sekarang banyak manfaatin live view kayaknya ya. Iya, pada saat kalau motret di saat lo pakai Google gitu kan. Di RSUD Koja tuh hampir berapa 95% motretnya pakai live view. Iya, karena udah nggak kelihatan sebenarnya. Semakin nggak mungkin ya. Iya. Kalau kita ngomongin foto-foto lo dalam hampir 2 tahun terakhir tuh banyak banget, Ger. Cuman kalau kita nge-breakdown satu-satu kan terlalu banyak nih. Ada beberapa yang pengen gue highlight dari yang lo ambil. Sebetulnya lebih banyak di yang baru-baru ini ya. Karena lonjakan COVID itu yang justru jadi apa ya? Jadi pembeda ya. Gue bisa bilang Juni-Juli lo liputan itu gambarnya bener-bener luar biasa banget ketimbang apa yang lo ambil di tahun lalu. Juni-Juli itu paling padat ya. Juli. Terutama Juli itu parah-parahnya di Jakarta. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas beberapa. Sebetulnya ini beberapa yang kita lihat di sini udah ada yang tadi kita bahas ya. Kayak misalkan seri dari foto-foto ini yang lo ambil di RSUD Koja ya. Iya. Di sini kelihatan ya gimana chaosnya situasi di lorong. Iya. Selasar. Di sini pasien cuman ngandelin apa namanya? Kayak semacam tempat tidur darurat ya. Iya, tempat tidur darurat. Cuman bersyukur sih sekarang saat kita lagi ngobrol ini situasinya udah jauh lebih membaik ya. Terakhir sih yang gue dengar yang di tenda darurat di Bekasi udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Termasuk ini setahu gue lorong-lorong yang tadinya kepake ini untuk kegiatan darurat juga udah nggak ada ya. Seharusnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini yang di RSUD Koja ya Ger. Koja. Terus ini yang Polmas Bogor, ini seri yang tadi lo cerita ya. Ketika lo datang ke rumah yang warganya meninggal saat menjalani isolasi mandiri ya. Isoman ya. Relawan ini sebetulnya paket lengkap ya, Ger. Dia sampai disinfektan kawasan ya. Semuanya. Karena kan pasti rumahnya itu sekalian ya. Kalau di kamar tertentu kan dia pasti nyebar kan ke seluruh rumah. Jadi habis itu disemprot. Ini dia itu jam berapa aja nih? Gua motret jam tuh jamnya jam 11. Jam 11 malam ya. Jam 11 malam motret 24 jam mereka. Ini kalau mau ngomongin heroik, kurang heroik apa lagi ya? Dan yang gua alamin ya, motret isoman ini pertama kali nih masuk di kampung, bener-bener kampung. Tapi ternyata terakhir gue motret yang isoman itu di rumah mewah. Karena memang makin kesini kita udah gak kena lapisan lagi kan. Jadi kalau udah sakit begini. Virus ini nggak lihat. Udah nggak ngeliat kasta. Nggak lihat kasta, jadi semuanya kena. Nah di foto ini kita tahu ya gambaran ketika si relawan nunggu kabar ya. Iya. Karena emang walaupun sesering mungkin ada masanya mereka cuma duduk sebetulnya. Iya, duduk nunggu aja. Duduk nungguin kabar. Dan di sini lu tadi berapa lama Gir? Dari mulai lo standby sampai lo dapat kabar ada warga yang meninggal saat isoman itu? Paling lama sih nunggu tuh kira-kira kemarin sekitar 2-3 jam. 2-3 jam lo standby, lo dapat kabar tuh? Dapat kabar dari mereka. Biasa dari RT setempat, RT RW setempat udah punya call centernya si polisi masyarakat ini, Polmas. Ini. Iya. Udah langsung dikontak, didata sama mereka, udah kita persiapan ke sana. Mereka siap-siap pakai APD, ambil peti juga udah ada di sini semuanya. Di base camp-nya udah langsung. Ini cara kerjanya kurang lebih udah kayak damkar ya Gir ya? Iya. Duduk, dapat kabar, jalan. Kayak sebuah bencana dan itu jalan ya. Iya, dan mereka punya pekerjaan yang lain. Itu hebatnya sih menurut gue. Karena tadi gue tanya, gue pikir profesi-profesi yang sebetulnya mereka lagi punya sekarang tuh memang mereka lepas gitu. Tapi emang kalau kita pikir mana mungkin ya dalam kondisi kayak gini pekerjaan apapun akan di-keep sebisa mungkin. Dan kemarin gue
sambil nanya-nanya ke mereka ya, teman-teman Polmas di daerah lain, bahkan di kota-kota besar tuh nggak ada yang inisiatif untuk seperti ini. Jadi cuman benar ada di kota Bogor aja. Di daerah justru ya. Iya. Karena kalau kita ngomong kota besar justru ini yang lebih sedikit ya. Padahal kan jumlah kematian tuh selain di Jawa Barat itu di Jateng, Jatim dan Jakarta sendiri kan. Iya. Tapi maksudnya tidak ada tim khusus ya untuk menangani isoman ini. Iya, iya benar. Ini tentang liputan lo di TPU Rorotan ya. Iya. TPU Rorotan ini termasuk yang Juni-Juli ini lumayan jadi tempat banyak disamperin ya. Lu ataupun KP juga termasuk yang bolak-balik ke sini karena memang Sekitar 4 kali. bahkan Juni itu yang antrean lagi panjang-panjangnya ya. Juni atau Juli ya? Juli ya. Iya, itu lagi panjang-panjangnya ya. Sampai ada kelihatan tuh foto, Ambulansnya banyak banget ya. foto di drone-nya. Foto drone itu kan yang ngasih lihat ambulans tuh harus stay dulu nunggu sampai pemakamannya di depannya selesai kan. Rorotan. Ini lo pun juga beberapa kali ngambil pakai drone ya, Ger? Yang terakhir akhirnya gue memutuskan untuk ambil cuman pakai drone aja. Jadi nggak motret yang di bawah. Ini yang tadi lo Terakhir, bilang iya. ya. Lo termasuk yang jadi saksi ketika beberapa bulan lalu datang masih buka lahan. Iya. Dalam hitungan 2-3 bulan udah sepenuh kayak sekarang ya. Cepat ini Rorotan. Moga-moga nanti bisa gue tampilin juga tuh yang foto lo awal-awal pakai eskavator ya. Itu juga gue inget terus sempat motret kan soalnya kan. Oh iya, gue Ketika sempat lahan masih motret. kosong, Iya, belum tapi kayak saya sekarang, nggak jadi ada pakai drone waktu itu. nanti teman-teman yang nonton juga bisa ngeliat perbandingannya tuh antara beberapa bulan sebelumnya sama yang sekarang. Jadi semua rumah sakit bahkan sampai di Bekasi itu udah datangnya ke sini. Ke Rorotan. Karena emang di Bekasi ini Fokusnya juga di- udah ke situ ya. Pondok Rangon itu Tegal Alur. Di sini sebetulnya lu juga ngambil ya, Ger? Ada pemakaman di Bekasi ya? TPU Padurenan ya. Padurenan. Iya, akhirnya full juga ya. Ketika lo datang ke Padurenan gimana Belum, situasinya? Belum ya? Baru mau ya. Tapi sekarang udah full katanya. Ini agak kecampur sama yang tenda darurat ya. Menurut gue kejadian di tenda darurat nih nggak kalah gawatnya sama yang di dalam kayaknya ya. Ngelihat orang-orang yang lagi pada pakai tabung Tapi yang di tenda darurat ini sebenarnya kasihan ya. Itu panas banget ini di dalam. Karena mereka outdoor ya. Iya, ini Karena panas mereka banget outdoor, di dalam. Iya. Dan mereka pun kalau mau ke toilet ya, Susah ya? susah di dalam. Oh iya, karena nggak ada di luar ya. Iya, nggak ada di luar. Dan di sini panas banget. Ini yang tadi lo bilang bahkan saking kewalahan security-nya lo tinggal masuk buat liputan ya. Akhirnya kan ini ada total sekitar 5 sampai 6 tenda. Gue datang ke sini 2 kali dengan hari yang berbeda ya. Itu masih 2-3 tenda. Terakhir tuh yang teman-teman motret udah sampai 6 tenda, bayangin 5-6 tenda kalau nggak salah. Tapi ini pasien banyak banget ya. Banyak banget ya. Nah ini kalau kita ngomongin pasien ya Ger, salah satu yang menjadi sensitif saat liputan foto di tengah pandemi ini adalah ketika lo fotonya melibatkan pasien. Iya. Ya, mungkin kalau kita ngomongin tahun kemarin beda lah dengan sekarang. Tahun kemarin tuh kayaknya data pasien itu segitunya dijaga rapet. Sampai jangankan foto, nama pun akan sebisa mungkin di-keep supaya nggak keluar gitu kan. Cuman makin kesini kita ngelihat akhirnya ya data itu semakin lebih transparan lah. Jangankan data, kita aja sekarang yang ada di media sosial bisa tahu nih teman kita mana yang terpapar, mana yang enggak kan. Iya. Tapi kalau lo sebagai seorang jurnalis foto kan ada kode etiknya tuh. Ngejaga privasi si pasiennya kan. Iya. Itu lo biasanya gimana? Kalau di rumah sakit untuk pasien yang masih bisa lo ajak ngobrol, apakah lo ada approach-nya dulu? Kecuali kalau kita ngomongin yang udah meninggal ya, pasti mungkin lo pendekatannya cuma bisa ke keluarga. Mungkin. Itu lo biasa gimana kira? Jadi hampir semua pasien ya yang masih bisa diajak bicara ya, ngobrol, pasti akan izin. Mungkin hanya sebatas nggak lama aja menggunakan saya Gary untuk memotret ini. Mereka hanya ngangguk. Bahkan dengan gestur ya? Ya dengan gestur aja, bahkan dengan gestur karena mereka sama sekali udah lemas ya. Ya kecuali yang pakai ventilator ya, itu udah nggak bisa. Iya, iya. Izinnya langsung ke dokter yang jaga aja. Karena itu juga ya namanya dengan liputan segitu hektiknya ya. Iya. Kita juga sering ya, karena kita juga sehari-hari tektokan soal kerjaan kan. Kadang-kadang ada beberapa foto yang ternyata udah masuk close up ya. Akhirnya itu harus kita keep ya. Iya. Demi ngejaga privasi si pasien ya. Tapi selama ini dimanapun itu kalau kita mau motret untuk orang ya harus izin sih. Iya. Di luar mereka ini pasien di rumah sakit. Betul. Apapun itu.
Karena sebaiknya izin. ada kemungkinan walaupun saat lo nggak bisa ngobrol sama orang yang lo temuin di sana, entah lagi kondisinya kritis, yang dikhawatirkan nanti ketika satu saat itu tayang tanpa izin, ada keluarga yang ngelihat ya kan, Iya. dan mungkin keluarganya nggak berkenan kan. Keberatan ya. Nah, gitu deh. Nah, kalau dari lo Ger, yang tadi gue bilang, lo foto sebetulnya beragam banget kan. Lo ngambil foto yang bisa dibilang gambarnya berbahaya, disturbing ada, foto yang positif ada. Tapi lo sebagai seorang jurnalis foto, lo pasti punya harapan apa sih dari liputan yang lo ambil selama ini dalam situasi yang masih nggak nentu kayak sekarang? Ya sampai sekarang sih apapun liputan itu selama diizinkan aksesnya ada dan mungkin sangat berbahaya ya seperti yang gue udah motret sebelumnya, ya tetap gue akan liputan, tetap akan gue motret. Iya. Karena ya itu yang kenyataan sekarang. Iya. Dan gue harap ya mungkin masyarakat lihat sadar. Iya. Gue mungkin nambahin sedikit buat penutup dari Gary ya. Karena gue ngelihat sendiri dari apa yang Gary ambil, walaupun sekarang ada sebuah himbauan kalau bisa foto jurnalistik nih juga jadi agen pembawa pesan lah buat ngebangkitin harapan di masa krisis. Tapi gue percaya dari foto-foto yang lo ambil, sekalipun di zona rawan COVID sekalipun ya, foto-foto yang bahaya, yang dalam tanda kutip bahaya ini pun sebetulnya ngebangun harapan menurut gue. Harapannya dalam arti gini, kita ngomongin masyarakat kita yang masih kebagi lah. Ada orang-orang yang masih abai sama prokes misalkan. Jadi gue punya harapan sebetulnya dari foto-foto yang lo ambil ini tuh bisa ngebangun kesadaran. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin abai atau cuek sama prokes tuh lebih aware ya. Lebih aware kalau memang COVID ini sendiri memang segini nyatanya, segini bahayanya gitu ya. Ya dan bahkan sekarang ya tetap yang masih bahaya. Iya. Ya tinggal balik ke kitanya kalau masih acu tak acu ya. Betul. Istilahnya. Tapi ajaibnya lo Ger menurut gue ya, dalam tanda kutip ya, hampir 2 tahun lo liputan, intens ke tempat yang menurut gue lumayan rawan COVID, bersyukurnya lo dikasih sehat ya. Iya. Ya jadi ya harapan gue juga buat lo bisa terus ini bertahan ke depan nih Ger. Lo sehat karena gimana pun panggilan lo buat turun ke lapangan akan terus jalan kan. Iya. Oke Ya, pakai masker sih yang benar. Betul, itu juga buat Dari gua, pesan ke teman-teman ya. dari gua masker yang benar. Dijaga juga prokesnya dan moga-moga kita semua tetap sehat ya. Sehat. Nah, thank you Gary sharingnya. Sama-sama. Thank you Gary. Itu obrolan gue sama Gary. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu lagi di kamar gelap berikutnya.